Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawanku tercinta di channel Chef Vlog ini, channel yang sedikit banyak terus membahas tentang hal-hal menarik untuk Anda. Dan kali ini kita akan bahas tentang Susi Pujiastuti membawa Hasantiro keliling Aceh. Terima kasih kawan-kawanku semuanya sudah hadir di channel ini, sudah mampir lagi, sudah like lagi, sudah subscribe. Dan khusus yang sudah subscribe, kami doakan Anda sehat selalu, panjang umurnya, amin, rezekinya banyak berlimpah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang banyak rezeki, jangan sampai lupa untuk bersedekah, santunin anak yatim piatu, janda-janda miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda di sekitar Anda, insya Allah ya. Baik, kali ini Mimin punya sebuah video ini lawas sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya, Mimin angkat kembali video ini, dimana video ini bercerita tentang Susi Pujiastuti pernah membawa jalan-jalan Hasantiro keliling Aceh, melihat Tapak Tuan, melihat Singkil, melihat Aceh Utara, dan lain-lain. Sebuah cerita yang pada saat itu tidak banyak orang tahu, bahwa Bu Susi bersama Pak Kuncoro merupakan ketua BRR, lalu juga membawa Hasantiro untuk berkeliling melihat Aceh. Dan ini sebuah cerita yang sangat membuat kita semua terkejut pada saat itu ya. Pada saat itu tidak pernah kita mendengar bahwa Bu Susi membawa jalan-jalan Hasantiro. Dan Hasantiro menurut cerita beliau berlinang air mata ketika melihat Aceh, karena sudah 20 tahun beliau tidak pulang ke negerinya, ke tanah kelahirannya Aceh. Dan Pak Kuncoro bahkan Hasantiro sama-sama menangis berlinang air mata melihat kondisi Aceh. Baik, kita simak saja penuturan Bu Susi Pujiastuti, bagaimana beliau ketika sehabis tsunami, perjalanan Susi Air juga yang ternyata lahir karena tsunami di Aceh. Dan ini sebuah cerita yang sangat memberi inspirasi untuk kita semuanya, bahwa kita harus benar-benar menimbulkan rasa humanity di tubuh kita. Kita harus waspada terhadap bencana, dan kita harus selalu menimbulkan empati untuk sesama, terlebih untuk orang-orang yang saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Baik, kawan-kawanku semuanya, kita simak saja penuturan Bu Susi, cerita beliau tentang jalan-jalan bersama Hasantiro dan kisah beliau juga ketika pasca tsunami dan pendirian Susi Air. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa untuk zikir, sholawat, dan sholat. Selalu bersedekah terhadap sesama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi atau apapun, dan belum ada Susi Air, belum ada Pak. Susi Air lahir karena tsunami di Aceh. Tanpa ada tsunami, Susi Air tidak akan pernah ada. Saya beli pesawat bukan untuk mengangkut orang atau membuat airline, tidak ada sama sekali niatan ke sana.
saya ingin mengangkut ikan supaya bisa cepat dibawa ke customer dengan memakai pesawat. Itu ya, niat pertamanya Pak. Tanggal 26 terjadi tsunami, saya ingat Pak Darmidi baru telepon saya 2 minggu sebelumnya. Jadi saya coba-coba telepon, tapi semua sudah terputus, sudah tidak bisa ada lagi komunikasi. Sampai sore-sore saya dapat SMS dari Teten Mas Duki, yang SMS itu forwardan dari Uni Lubis tentang Banda Aceh itu seperti killing field. Banyak orang meninggal, mayat di mana-mana. Terus saya berpikir malam itu apa yang bisa saya lakukan. Saya telepon karena Aceh, ini semua persoalannya Aceh tidak masuk dalam asuransi saya. Saya pikir pesawat saya bisa membantu melihat di TV liputan di Banda Aceh, tapi tidak ada suara dari Simelu, tidak ada sama sekali. Saya agak khawatir, wah jangan-jangan Pak Darmili juga menjadi korban daripada tsunami. Lalu saya berpikir bagaimana terbangkan pesawat. Tapi saya berpikir kalau saya menunggu persetujuan dari asuransi tentunya akan memakan waktu lama dan percuma, nanti tidak bisa membantu lebih banyak lagi. Saya berangkatkan besok harinya 1 pesawat dulu. Saya sambil terus telepon kanan, telepon kiri. Saya minta pemerintah menjamin karena pesawatnya itu dapat ngutang dari bank Pak. Jadi kalau ada kecelakaan kan tidak ada yang tanggung, saya bisa digantung sama bank, nggak bisa balikin. Tapi tetap satu jalan, sambil setengah nekat, pasti ini menjadi berita internasional dan saya yakin London asuransi juga akan memberikan keputusan untuk mengcover karena ini adalah bencana yang sangat besar. Akhirnya saya berangkatkan juga pesawat yang kedua, saya on board untuk jalan ke Medan sambil terus telepon. Sampai Medan juga tidak boleh berangkat ke Malabo ataupun ke Simelu karena katanya ada retak-retak di bandaranya. Tapi saya telepon Pak Hatta, saya bilang kalau saya tidak boleh melihat approach, tidak boleh take off dari Medan, ya percuma saya sudah bawa pesawat 2 ke Sumatera, saya bilang. Minimal perbolehkan kami lihat. Akhirnya atas izin Pak Hatta, waktu itu Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan, kita diperbolehkan take off. Mulai take off kita lihat approach, bandara Malabo cuma tinggal 1/4 saja. Itu pun yang sisa bagus hanya 480 meter. Pilot kita circling, keliling sampai 6 kali mencoba approach untuk bisa. Nah, kemudian ada telepon dari perhubungan, jangan misi bunuh diri ya, katanya. Tidaklah, saya bilang, kita ingin membantu tapi juga tetap dengan keselamatan tinggi. Akhirnya membawa beberapa wartawan dari CNN, maka kita bisa landing pertama kali tanggal 29 pagi-pagi jam, kalau tidak salah jam 7 pagi. Waktu itu Pak Danrem masih Pak Gerhan. Saya lihat semua tentara yang ada, Paskas, juga TNI, semua capek, semua sedih, semua lapar. Makan hanya pop mie dan aqua saja. Pop mie pun tidak bisa dimasak karena air semua asin sumur-sumurnya. Satu hal yang saya tahu bahwa apa yang terjadi di Aceh membawa saya kepada satu pembelajaran tentang sisi kemanusiaan, Pak. Saya dihadapkan dan melihat dan merasakan dengan kepala sendiri bagaimana melihat sebuah bencana yang mengambil semuanya dari kita sebagai makhluk Tuhan yang selalu merasa bahwa kita ini orang yang ciptaan Tuhan yang paling tinggi, bahwa ada di satu titik kita tidak berdaya. Saya lihat anak-anak, saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang kehilangan istri, yang kehilangan suami, yang kehilangan anak, dan segala macamnya. Pertama kali datang saya tidak bawa apa-apa, hanya bawa wartawan, dan kita bisa memperlihatkan Melabuh untuk pertama kali keluar bahwa bukan cuma Banda Aceh saja yang parah, tetapi juga Aceh Barat Daya ini juga parah sekali. Saya bawa kembali ke pesawat wartawan, kembali ke Medan. Saya bawa pulang lagi ke beberapa wartawan.
Saya kurangin orangnya karena saya mau bawa ratusan bungkus nasi Garuda, Pak. Saya bawa lagi terbang lagi dengan nasi Garuda dan Aqua. Barangkali melihat orang yang makan satu bungkus nasi mau ditelan semua ya baru hari itu, Pak. Dan saya pikir itu satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan beberapa dari pasukan itu masih sampai hari ini pun masih komunikasi dengan saya. Saya ingat saya kasihkan cerutu sama Pak Gerhan. Pak Gerhan sempat lihat saya, mimpi apa katanya pada saat mayat begini masih bisa dapat cerutu, satu bungkus cerutu, Pak. Karena kebetulan saya tenteng, jadi saya kasih sama beliau. Banyak hal lain. Saya lihat anak-anak hari ke-7 atau ke-8, karena saya tiap hari terbang. Membawa yang sakit, membawa makanan, bawa pulang, bawa sakit, makanan, bawa pulang, gitu saja bolak-balik setiap hari. Saya bawa uang mungkin hampir 500 juta. Tapi tanggal berapa Januari uangnya habis ya, saya harus pulang. Tapi kemudian banyak NGO yang udah stay di sini, kita charter saja. Akhirnya dimulailah karena CNN bicara di TV itu dia naik Susi Air, muncullah nama Susi Air. Jadi saya setelah tanggal 15 Januari itu terbangnya sudah dibayar, Pak. Sampai 15 Januari gratisan. Saya bawa semua yang sakit, yang perlu pertolongan, dan masyarakat Aceh secara gratis sampai mungkin ada 2 tahunan. Sampai Pak Kuntoro akhirnya, kamu tuh jangan cuma servisin NGO saja, orang Aceh juga diservis. Kamu jualan tiket. Saya bilang, enggak, saya udah kasih mereka gratis. Ya, karena mereka kalau gratis kan kalau ada kursi, kalau kosong. Kalau tidak mereka nggak bisa naik. Akhirnya saya minta izin perhubungan untuk diperbolehkan kerja reguler. Mulailah penerbangan tahun kedua kalau tidak salah, mulai kita menerima penumpang daripada para masyarakat Aceh. Dimulailah penerbangan Susi Air resmi waktu itu, Pak. Kemudian saya juga saksi sejarah rekonsiliasi Aceh Indonesia. Saya bawa terbang Pak Hasantiro dan Pak Kuntoro datang di lapangan terbang Medan karena base-nya Susi Air ada di Lanut, Polonia, jadi masuk ke tempat TNI AU. Pak Hasantiro berlinang air matanya, masih saya ingat. Pak Kuntoro juga sama. Mimpi apa saya hari ini 20 tahun. Saya 20 atau 30 tahun tidak pernah nginjak negeri saya. Hari ini saya dibawa terbang keliling ke Blangpidi, ke Tapatuan, ke Losmawe bersama dengan Pak Kuntoro. Sebuah kenangan yang sangat indah, rekonsiliasi itu terjadi sehingga Indonesia lengkap dan sudah terasakan bahwa persatuan itu ada dan Aceh kembali secara damai, baik. Saya pikir tidak ada yang lebih mengembirakan dari itu, dan itu pun akan tercatat oleh saya. Saya meladeni Pak Kuntoro dan meladeni Pak Hasantiro di restoran, makan sama-sama. Barangkali itu momen yang tidak banyak orang tahu. Dan saya lihat perjuangan TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Polri juga luar biasa, Pak, pada saat itu. Dan saya pikir jasa apapun yang dilakukan oleh orang-orang untuk membantu sesamanya pada saat itu adalah satu gerakan manusiawi yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh sejarah, diakui maupun tidak diakui. Dan saya rasakan waktu itu saya pribadi belajar tentang humanity, tentang kemanusiaan itu sampai titik yang paling dalam dan paling sangat filosofi yang terpelajari daripada rasa kemanusiaan kita itu sangat dalam sekali, Pak. Dari situ membawa saya untuk tetap waspada, tetap amanah, tetap mencintai dan menyayangi sesama manusia. Karena kita melihat itu sebagai hal yang sangat
menyentuh dan sangat dalam.